Aku wis ning istana, Mas. Meh didadekno prajurit ning kene. Kowe gak usah goleki aku. Aku sehat-sehat ning kene. Aku wis ketemu. Halo kerabat Nightmare, saya Arman. Selamat datang di Kismis, kisah mistis. Kisah nyata kali ini dialami oleh seseorang sekitar 12 tahun lalu. Dia bernama Dani, dan dia adalah seorang pelajar SMP dari kota Semarang. Kisah mistis kali ini diawali dari rasa penasaran Dani melihat bapaknya yang suka mengkoleksi benda-benda pusaka. Bapak Dani ini, dia seorang yang cukup kejawen. Dani punya kakak namanya Dharma, dan dia baru saja lulus SMK dan sedang mencari pekerjaan. Menurut Dharma, kakak Dani selalu menanyakan kepada bapaknya tentang hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Seperti kenapa keris selalu diberikan air kembang, terus kenapa juga ada lukisan wanita cantik dan kereta kencana di ruang tengah, dan kenapa juga bapaknya selalu membakar kemenyan di malam-malam tertentu. Bapak Dani saat itu hanya menjawab, biar kamu jadi orang sukses. Walaupun Dani terlihat polos, tapi dia tidak percaya begitu saja. Dia selalu membantah setiap jawaban yang diberikan oleh bapaknya. Tidak puas sampai di situ, Dani pun selalu menanyakan kenapa ada lukisan wanita cantik dan juga kereta kencana di ruangan tengah. Ya, itu adalah lukisan Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Tapi sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Dani adalah kenapa lukisan Ratu Kidul ini tidak hanya satu yang besar di ruang tengah, tapi ada banyak lukisan Ratu Kidul yang Dani lihat di rumah itu. Termasuk juga dia pernah melihat gambar-gambar Ratu Kidul di kamar bapak. Selain itu, ada juga banyak benda-benda aneh, seperti bunga-bunga dan juga dupa. Dharma tidak bisa menjawab semua pertanyaan Dani, hingga suatu malam. Saat itu Dani sedang mempersiapkan bekal piknik ke Jogja. Dan di malam itu juga, tidak sengaja, Dani menonton TV, dan TV sedang menayangkan film Ratu Pantai Selatan. Seketika Dani nyeletuk kepada kakaknya, Dharma. Oh, jadi lukisan dan gambar Ratu Kidul itu hanya dari dongeng ya, Mas? Dharma pun tersenyum dan menjawab, ya anggap saja begitu. Kan di film ada toh, Dek. Dani pun menjawab lagi, aku kok penasaran ya, Mas? Kok Bapak bisa suka banget mengoleksi foto Ratu Kidul? Barang-barang Dani sudah selesai di packing, dan bayangan serunya piknik di Jogja malah bikin Dani tidak bisa tidur. Sementara itu, tayangan di TV masih menayangkan film Ratu Pantai Selatan. Dani sengaja tidak mematikan TV. Dia terus menonton hingga selesai. Ketika malam sudah mulai larut, film pun sudah selesai, Dani pun sudah siap untuk tidur. Tapi lagi-lagi, rasa penasaran Dani membuat dia tidak bisa tidur, malah dia membangunkan kakaknya, si Dharma. Dia menanyakan kepada Dharma, Mas, opo Ratu Kidul itu emang ono toh, Mas? Dani terus memastikan apakah cerita tentang Ratu Kidul ini benar-benar ada atau hanya dongeng. Dia juga terus memikirkan tentang apakah memang benar ada kerajaan laut dan kereta kencana. Tapi Dharma yang setengah mengantuk, dia hanya menjawab, udah malam mah tidur, besok kan kamu piknik ke Jogja. Singkat cerita, Dani pun sudah sampai Jogja. Beberapa lokasi pun sudah dikunjungin oleh rombongan SMP Dani. Mulai dari Malioboro, Gembiraloka, Monjali, semuanya sudah dikunjungi oleh mereka. Hingga sore hari, mereka menuju ke satu tujuan terakhir, yaitu Pantai Parangtritis. Rombongan tiba di sana ketika hampir maghrib,
Jadi Dani dan teman-temannya tidak punya banyak waktu untuk bersantai di pantai ini. Waktu yang ditentukan panitia pun sudah habis. Anak-anak pun sudah diminta untuk segera berkemas-kemas, bersih-bersih dan kembali ke dalam bis. Kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Semarang. Tapi saat itu, rombongan dan juga guru-guru dibuat panik karena hampir 30 menit Dani pun tidak kembali ke dalam bis. Antrean toilet di Parangtritis sudah dicek. Bahkan warung-warung dan juga lesehan sudah didatangi satu persatu, tapi Dani tidak juga ditemukan. Akhirnya petugas pantai pun diterjunkan untuk menyusur ujung hingga ujung pantai Parangtritis. Hasilnya masih nihil. Meskipun tim SAR dan juga pihak keamanan sudah diterjunkan, tapi lagi-lagi Dani belum juga ditemukan. Singkat cerita, rombongan pun pulang ke Semarang membawa berita duka kepada keluarga Dani. Bapak Dani dan juga Dharma sangat terpukul akan hal ini. Karena penasaran, selang 3 hari dari menghilangnya Dani, kakaknya, si Dharma, akhirnya mencari orang pintar untuk menanyakan tentang adiknya. Dengan ritual tertentu, orang ini seolah bisa menjadi media bagi Dharma untuk bisa berkomunikasi dan mencari informasi tentang adiknya, Dani, yang menghilang saat piknik di Jogja. Saat itu, suara Dani merasuk ke dalam orang pintar tersebut dan bilang kepada kakaknya, "Aku wis ning istana, Mas. Meh didadekno prajurit ning kene. Kowe gak usah goleki aku. Aku sehat-sehat ning kene. Aku wis ketemu Kanjeng Ratu Kidul."